Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Seperti biasa, minggu pertama kita ada perjamuan kudus. Nanti setelah selesai kita merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk bersama-sama di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Biar ini menjadi satu kesempatan bagi kami untuk makin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Segala roh-roh yang coba melemahkan kami, mengendorkan semangat kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus akan memimpin kami. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya berikan satu judul, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saya nanti judul ini mengutip dari satu kalimat dari satu ayat firman Tuhan, ya, yang kita akan bahas juga pada hari ini. Nah, Saudara, kita perlu berhati-hati saudara dengan pengajaran yang mengatakan bahwa sekali kita sudah selamat, maka selamanya kita pasti akan selamat. Ya, sekali lagi, hati-hati dengan pengajaran yang mengatakan bahwa sekali kita sudah selamat, maka selamanya kita pasti akan selamat. Ajaran ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah jelas mengingatkan kepada kita. Ya, memang ya kita bersyukur kita sudah dipilih Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Ya, tapi harus hati-hati saudara. Jangan kita terpengaruh dengan satu pengajaran sekali selamat tetap selamat. Nah, saudara, mari kita akan renungkan firman Tuhan ini. Ada 4 poin yang ingin kita bahas bersama-sama. Yang pertama, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kita semua percaya, kita sepakat bahwa tidak ada jalan lain kita memperoleh kepastian keselamatan selain hanya di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara, Yohanes pasal 3 ayat 16, ya, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Saudara, kita tahu bahwa sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, tidak terkecuali semua orang telah berbuat dosa. Ya, di dalam Roma 3:23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara, namun kita bersyukur saudara, karena Allah begitu mengasihi kita. Ya, mengasihi kita yang orang-orang yang berdosa, yang harusnya binasa semua. Sehingga dia sangat mengasihi kita dan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ya, barang siapa yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Berarti siapa yang tidak percaya kepada Yesus, maka mereka akan mengalami kebinasaan, tidak mendapatkan satu kepastian hidup yang kekal. Saudara, puji nama Tuhan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Puji nama Tuhan, ini sesuatu yang sangat indah bagi kita orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, di sana juga dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesus menyatakan dirinya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga tanpa melalui Dia. Melalui percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Puji nama Tuhan.
Haleluya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di sana juga dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia huruf besar yang menunjuk pada Tuhan Yesus. Sekali lagi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan 100% dan Dia juga manusia 100%. Nah, saudara, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain hanya di dalam Yesus. Saudara, inilah sesuatu yang anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada manusia. Kasih karunia Allah yang dicurahkan bagi setiap manusia. Siapa saja tidak terkecuali. Apa saja latar belakang mereka, agama mereka, suku mereka. Tuhan memberikan suatu kepastian bagi mereka semua yang mau datang kepada Tuhan, percaya kepada Dia, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Ya. Yang tidak percaya Yesus akan binasa. Wow, luar biasa saudara. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebenaran. Ya, puji nama Tuhan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain hanya di dalam Tuhan Yesus. Saudara, ini iman sesuatu yang sangat mendasar bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristen, yang harus kita pegang teguh, saudara. Iman yang harus kita pegang teguh, yang tidak boleh tergoyahkan. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita terpercaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Iman ini yang harus kita pegang sampai akhir hidup kita, sampai kita dipanggil Tuhan. Tuhan ingin melihat supaya saat kita dipanggil Tuhan, kita masih tetap memiliki iman yang teguh, ya, iman yang tangguh, ya, seperti minggu yang lalu dikatakan, ya, iman yang tangguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak tergoyahkan, walaupun harus melalui penganiayaan, penyiksaan, bahkan sampai diancam dibunuh pun, saudara, kita tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, sebab apa saudara? Kalau kita tidak memiliki iman yang teguh, kita tidak memiliki iman yang tangguh, saudara, kita bisa kehilangan keselamatan itu. Keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Kita bisa kehilangan. Ya, ini bagian yang kedua, saudara. Kita dapat kehilangan keselamatan. Kita semua yang sudah percaya Yesus bisa kehilangan keselamatan, saudara. Dua hal yang menjadi bagian dari dua bagian yang kedua ini, saudara. Ada dua hal yang bisa menyebabkan kita bisa kehilangan keselamatan. Puji nama Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, ya. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara, di dalam firman Tuhan ini Yesus menunjukkan bagaimana orang-orang yang sudah bernubuat, orang-orang yang sudah mengusir setan, orang-orang yang sudah menyembuhkan mujizat, melakukan mujizat dengan nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Orang-orang sudah melayani Tuhan dengan luar biasa.
Tetapi karena apa? Karena mereka masih hidup dalam kejahatan. Mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, maka dikatakan, ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah saudara, bagian yang pertama yang menyebabkan kita bisa kehilangan keselamatan adalah kita tidak, jikalau orang Kristen, orang percaya, tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Artinya apa saudara? Dia menurut keinginannya sendiri. Dia melakukan pelayanan, berbagai macam pelayanan demi untuk memuliakan dirinya sendiri. Bukan menuruti kehendak Bapa di sorga. Ya memang mujizat bisa terjadi, nubuat bisa terjadi saudara. Ya kesembuhan bisa terjadi. Tetapi itu bukan untuk memuliakan Tuhan. Bukan melakukan kehendak Bapa yang seharusnya Tuhan kehendaki. Mungkin Tuhan menghendaki sesuatu yang lain. Saudara, mari saudara, dan perhatikan saudara, dikatakan mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga adalah merupakan satu kejahatan, sehingga Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Oh saudara, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini orang Kristen pasti. Bahkan mereka pelayan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan katakan enyahlah? Berarti Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan. Ya, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan mau supaya kita benar-benar di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam perjalanan pelayanan kita benar-benar melakukan apa yang seturut dengan kehendak Bapa di surga. Bukan menuruti kehendak daging kita, bukan menuruti keinginan daging kita. Puji nama Tuhan saudara. Dikatakan mereka akan binasa walaupun mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, tidak sedikit saudara orang-orang yang melakukan pelayanan, berbagai macam pelayanan, tetapi sesungguhnya mereka masih hidup di dalam kejahatan. Mereka masih hidup di dalam kejahatan, masih hidup dengan cara hidup yang lama, tidak meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Pada firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 5:17 dikatakan kita yang percaya Yesus adalah menjadi ciptaan yang baru, ya, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sudah dikubur, dan yang baru sudah terbit. Artinya kita benar-benar di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita. Saudara, puji nama Tuhan. Biarlah melalui pelajaran firman Tuhan ini saudara mengingatkan kita supaya kita boleh berhati-hati. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan kita karena kita masih melakukan kejahatan yang itu merupakan satu kejahatan di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Jangan sampai kita sudah melayani berbagai-bagai pelayanan kita lakukan, tetapi Tuhan tidak berkenan. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini tentunya kita tidak menginginkan seperti ini terjadi. Mari, biarlah kita terus tetap menjaga supaya kita tidak hidup di dalam kejahatan, tetapi kita mau benar-benar melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, kami setiap pagi jam 4:30 sampai 5:30 pagi, ya, ada doa pagi di sini setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Dan saya selalu akhiri saudara, untuk sebelum kita akhiri dengan doa Bapa kami, saya selalu katakan berdoa, Tuhan, biar apa saja yang kami lakukan sepanjang hari ini, segala kegiatan kami, segala aktivitas kami semuanya, biar itu semua seturut dengan kehendak-Mu saja. Saudara, kita perlu minta kepada Tuhan, ya, supaya benar-benar apa yang akan kita kerjakan, kegiatan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, benar-benar itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan, bukan karena kehendak kita sendiri. Puji nama Tuhan, sehingga Tuhan tidak akan berkata kepada kita, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji nama Tuhan. Tetapi Tuhan akan berkata, marilah datang kepada aku, hai
sahabatku, hai kekasihku, ya, untuk bersama-sama dengan aku. Wah, luar biasa saudara. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Kita kedapatan tidak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Karena apa yang kita lakukan adalah seturut kehendak Bapa di surga saja. Puji nama Tuhan. Itulah yang dapat menyebabkan kita bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua saudara, yang kedua yang dapat menyebabkan kita kehilangan keselamatan, yaitu di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai dengan ayat 39. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Wah, luar biasa. Jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, karena ada upah yang menanti kita. Kehidupan yang kekal itu adalah merupakan upah yang disediakan bagi kita. Perhatikan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang dijanjikan apa? Kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia, Yesus yang akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah saudara, bagian ini sangat penting. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji nama Tuhan. Saudara, kita bersyukur karena iman, ya, percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh kasih karunia keselamatan. Puji nama Tuhan. Tetapi iman itu harus dipertahankan sampai akhir hidup kita. Tadi di awal tadi sudah katakan, ya, miliki iman yang teguh, iman yang tangguh apapun yang terjadi. Ya, jangan sampai kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Persoalan, permasalahan boleh terjadi, silakan, tetapi tidak akan menggeser iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan katakan, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Oh, kalau Tuhan tidak berkenan kepada kita karena kita mengundurkan diri, maka kita akan binasa. Oh, haleluya. Saudara, mari saudara, orang bisa kehilangan keselamatan. Orang yang sudah percaya Yesus bisa kehilangan keselamatan. Karena apa? Karena mereka melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Imannya beralih kepada kepercayaan yang lain. Bukan lagi percaya kepada Yesus saja, saudara, tetapi mulai meninggalkan Yesus dan beralih kepada iman yang lain. Saudara, dan mereka tidak segera kembali bertobat kepada Tuhan Yesus, maka pada akhirnya mereka akan binasa. Mereka akan binasa walaupun mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, hati-hati. Saudara, orang yang undur daripada Tuhan Yesus diawali dari apa? Mereka jarang ikut beribadah. Baik ibadah secara online maupun offline. Tidak pernah ikut ibadah. Tidak pernah lagi berdoa. Tidak pernah lagi merenungkan firman Tuhan. Sehingga dia mudah sekali undur daripada Tuhan. Mungkin karena pasangan hidup. Mungkin karena pekerjaan mereka. Mungkin karena keuangan mereka. Mungkin karena masa depan mereka. Sehingga mereka mulai undur, saudara, dari imannya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, Tuhan tidak berkenan jikalau mereka undur daripada Tuhan. Saudara, mari jikalau ada di antara saudara yang saat ini mulai undur, iman saudara mulai beralih kepada yang lain, mari sepanjang saudara masih hidup, saudara, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan. Ya, Tuhan masih sabar menanti. Dia tetap berdiri di depan pintu. Di dalam Wahyu dikatakan, berdiri dan mengetuk pintu.
mengetuk pintu dengan lembut mengetuk pintu hati mereka. Supaya apa? Supaya mereka boleh membukakan pintu hatinya dan mereka boleh kembali bertobat kepada Tuhan Yesus. Sebab kalau tidak, saudara, sampai akhir hidupnya, maka mereka tidak bertobat, maka mereka akan binasa. Mereka kehilangan keselamatan itu. Ya saudara, ini menjadi satu perhatian bagi kita. Mari kita boleh mengoreksi diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita masih ada hidup di dalam kejahatan? Ataukah kita mulai undur beriman kepada yang lain? Saudara, selama kita masih hidup ini, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita mau berbalik kepada Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan, menuruti kehendak Bapa di surga, dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak undur sedikit pun dari Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah saudara, sekali lagi dua hal itu yang bisa menyebabkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya kehilangan keselamatan. Sekali lagi kalau saudara mendengar dan mengerti akan hal itu, saudara, mari jangan kita terpengaruh. Oh, sekali selamat tetap selamat. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, saudara, hati-hati dulu, saudara. Kita perlu merenungkan dua ayat firman Tuhan itu menjadi pegangan bagi kita. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita yang menjadi bagian yang ketiga, yaitu kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Perhatikan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah pertahankan keselamatanmu. Tetaplah pelihara keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu sudah mengingatkan kepada kita. Dia tahu bahwa akan ada orang-orang Kristen yang hidup di dalam kejahatan. Dia tahu bahwa akan ada orang Kristen yang undur imannya daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia mengingatkan kepada kita, tetaplah kerjakan keselamatan. Tadi saya tambahkan, tetaplah pelihara keselamatanmu. Tetaplah dijaga keselamatanmu. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan keselamatan kita. Puji nama Tuhan. Saya percaya saya ingatkan saudara, saya percaya Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, menyertai kita. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap mengerjakan keselamatan kita, memelihara keselamatan kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Saudara, mari jangan terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, ya, pengaruh-pengaruh duniawi dan berbagai macam hal yang ingin supaya anak-anak Tuhan kehilangan keselamatan. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus sendiri akan mengingatkan kita, menolong kita untuk kita dapat tetap mengerjakan keselamatan, memelihara, ya, menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Puji nama Tuhan, saudara. Di bagian yang ketiga saya katakan bersyukur kalau kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Terus pelihara kasih karunia dengan iman yang teguh, iman yang tangguh. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Taat kepada Roh Kudus untuk melakukan kehendak Bapa di surga, sehingga kita dijauhkan dari segala perbuatan yang jahat. Saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Termasuk juga sampai pada keiman kepada Tuhan Yesus akan dicuri, saudara, dengan melalui berbagai macam cara. Jikalau kita tidak segera bertobat, maka pencuri itu akan membunuh dan membinasakan. Pada akhirnya orang itu akan binasa.
Puji nama Tuhan. Ini menjadi satu tugas kita juga. Di samping kita selalu di sisi kita menjaga diri kita untuk tetap mengerjakan keselamatan kita, tetapi di satu sisi kita juga mau mengingatkan, mendoakan saudara-saudara kita yang undur, yang mulai undur daripada Tuhan, supaya mereka segera bertobat kembali pada Tuhan Yesus untuk kembali memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, bagian yang keempat, saudara, janji Tuhan bagi yang setia sampai mati. Ya, janji Tuhan bagi yang setia sampai mati. Wahyu 2 ayat yang ke-10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wah, luar biasa. Hendaklah engkau setia sampai mati, ya, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di ayat yang lain dikatakan, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Ya, saat kita mati, saat kita dipanggil Tuhan, kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sendiri sudah mengingatkan, adakah aku dapati iman di bumi pada waktu aku datang? Artinya Tuhan tahu akan ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Ya, dia bertanya, apakah ada iman, dapati iman di bumi pada waktu aku datang? Saudara, ini menjadi kerinduan kita bersama. Pada waktu Tuhan datang, pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita tetap mendapatkan kedapatan memiliki iman yang teguh, iman yang tangguh, yang tidak tergeser sedikit pun oleh pengaruh-pengaruh di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Puji nama Tuhan. Ini adalah janji-janji Tuhan yang disediakan bagi kita. Dia akan memberikan kita akan menerima mahkota kehidupan. Ya, reward yang diberikan bagi kita, mahkota kehidupan. Ya, bukan hanya keselamatan saja, tapi mendapatkan satu mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan. Karena apa? Kedapatan tetap setia sampai mati. Ya, kemudian kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus tentunya. Puji nama Tuhan. Menikmati berkat-berkat Tuhan yang disediakan bagi kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Bukan hanya di dalam nanti di kehidupan yang kekal. Ada perlindungan Tuhan yang disediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Saudara, sekali lagi saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Hati-hati, kita bisa kehilangan keselamatan jikalau kita masih tetap hidup di dalam kejahatan, tidak menuruti kehendak Bapa di surga. Jikalau kita mulai undur iman kita dari Tuhan dan beralih kepada iman yang lain. Tetapi biarlah, mari kita mau memelihara keselamatan kita, mengerjakan keselamatan kita dengan pimpinan Roh Kudus tentunya. Puji nama Tuhan, dengan taat dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita akan menikmati janji-janji Tuhan yang disediakan bagi kita, yaitu apa? Mahkota kehidupan dan perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang disediakan kepada kita selama kita masih hidup dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih. Biarlah melalui firman-Mu pada hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Kami mau tetap memelihara, menjaga keselamatan kami, supaya kami tidak kehilangan keselamatan. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Ya, Roh Kudus yang akan menolong kami supaya kami tidak hidup di dalam kejahatan, supaya kami tetap memiliki iman yang teguh, iman yang tidak undur sedikit pun dari Tuhan. Tuhan, terima kasih, sehingga Engkau akan berkenan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus akan mengerjakan keselamatan kami, memelihara, menjaga keselamatan kami dengan hidup benar di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menikmati janji-janji Tuhan. Karena kami kedapatan tetap setia sampai mati. Setia, tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Engkau sudah menyediakan mahkota kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Dan bahkan Engkau juga akan melindungi kami sepanjang kami hidup dalam dunia ini, menikmati berkat-berkat Tuhan sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, mari kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Seperti tadi saya katakan, setiap bulan sekali, di minggu pertama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa sekali lagi supaya kita layak dan berkenan untuk menikmati perjamuan kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih. Kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu melalui sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh layak dan berkenan untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, mari angkat roti di tangan kanan saudara. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan ya roti yang melambangkan tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hanya oleh tubuh dan darah-Mu kami boleh diselamatkan. Hanya oleh tubuh dan darah-Mu dosa-dosa kami boleh disucikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terus tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Kami akan memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit pengumuman. Ya, perjamuan kudus hari ini di gereja boleh diikuti oleh semua jemaat 13 tahun ke atas tentunya ya, yang dalam keadaan sehat, tidak sedang sakit. Silahkan saudara boleh hadir di dalam ibadah raya minggu pagi maupun minggu sore untuk mengikuti perjamuan kudus. Nah kemudian yang kedua saudara, yaitu kita sudah menjelang memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal. Oleh sebab itu gereja membagikan amplop Natal. Bapak Ibu Saudara, jikalau ingin membantu dana Natal, silahkan mengisi di amplop yang dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, mulai minggu berikutnya, Bapak Ibu juga bisa mengisikan di amplop yang ada, yang setiap kali dibagikan. Saudara bisa mengisi ya jumlah uangnya dan nama saudara. Jikalau saudara mau memasukkan nama saudara, silahkan. Ya, nanti akan ada ucapan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara yang membantu dan menulis nama saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan. Anak-anak Tuhan harus menjadi teladan ya di dalam hal disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Amin.